Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Saya dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Fakultas saya Dirasah Islamiyah. Saya angkatan 2024 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu manuskrip Islam yang sangat penting dalam sejarah Eropa yang bernama El-Quran de Toledo. Manuskrip ini bukan hanya merupakan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Spanyol, tetapi juga menjadi bukti perjuangan umat Islam di Spanyol dalam mempertahankan agama dan identitas mereka di tengah tekanan politik dan agama. Melalui manuskrip ini, kita dapat melihat bahwa Al-Quran tetap dipelajari dan diwariskan meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Manuskrip ini ditulis pada tahun 1606 oleh seorang Morisco, yaitu sebutan bagi umat Islam di Spanyol yang dipaksa memeluk agama Kristen setelah berakhirnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Walaupun secara resmi mereka dianggap telah menjadi Kristen, banyak Morisco yang tetap menjalankan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Manuskrip ini disalin di sebuah desa bernama Villa Felice, Zaragoza, dan menjadi salah satu manuskrip Al-Quran yang paling berharga yang masih bertahan hingga sekarang. Keistimewaannya adalah manuskrip ini diterjemahkan langsung dari bahasa Arab ke bahasa Spanyol, bukan melalui bahasa Latin seperti kebanyakan terjemahan pada masa itu. Untuk memahami pentingnya manuskrip ini, kita perlu mengetahui kondisi sejarah Spanyol pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Setelah jatuhnya kerajaan Granada pada tahun 1492, umat Islam kehilangan kebebasan mereka. Mereka dilarang menggunakan berbahasa Arab. Kitab-kitab Islam mereka dibakar, dan siapapun yang diketahui menjalankan ajaran Islam dapat dikenai hukuman. Dalam keadaan seperti inilah masyarakat Morisco berusaha mencari cara agar Al-Quran tetap dapat dipelajari oleh keluarga dan generasi berikutnya. Salah satu caranya adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Spanyol yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Manuskrip ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, naskah ini merupakan satu-satunya terjemahan lengkap Al-Quran dari masa Morisco yang masih bertahan hingga sekarang. Yang kedua, manuskrip ini menggunakan bahasa Spanyol dengan aksara Latin. Padahal pada masa itu, banyak manuskrip Morisco menggunakan tulisan Arab atau Aljamiado. Penggunaan huruf Latin dipilih agar naskah tersebut tidak mudah dicurigai oleh pihak yang melarang penyebaran ajaran Islam. Selain itu, manuskrip ini hanya memuat terjemahan bahasa Spanyol beserta penjelasan tafsir tanpa mencantumkan teks Arab. Hal ini juga merupakan bentuk strategi agar manuskrip lebih aman disimpan. Proses penyalinan manuskrip ini juga sangat menarik. Penulis menyelesaikan hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Di setiap akhir bagian manuskrip terdapat catatan penulis yang menjelaskan alasan penyalinan dilakukan dengan cepat. Ia menyadari bahwa keadaan saat itu sangat berbahaya sehingga pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan. Dari sini kita dapat melihat bahwa manuskrip ini bukan sekedar karya tulis, tetapi juga merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan ajaran Islam.
Dari segi isi, manuskrip ini terdiri atas 4 bagian yang memuat terjemahan ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasan tafsir. Penulis juga menggunakan tinta merah dan garis pembatas untuk membedakan antara ayat yang diterjemahkan dengan penjelasannya. Cara penyusunan seperti ini menunjukkan bahwa manuskrip tersebut memang dibuat sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, masyarakat Morisco dapat mempelajari isi Al-Quran meskipun mereka sudah tidak memahami bahasa Arab. Manuskrip ini memiliki nilai yang sangat besar. Dari sisi sejarah, manuskrip ini menjadi bukti bahwa Islam pernah berkembang di Spanyol dan tetap bertahan meskipun mengalami tekanan. Dari sisi bahasa, manuskrip ini menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol tanpa menghilangkan makna utamanya. Dari sisi pendidikan, manuskrip ini mengajarkan bahwa penyampaian ilmu harus menyesuaikan kondisi masyarakat. Ketika bahasa Arab tidak lagi dipahami, bahasa Spanyol dijadikan sarana agar ajaran Islam tetap dapat dipelajari. Dari manuskrip ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Kita belajar bahwa ilmu pengetahuan harus tetap dijaga dalam keadaan apapun. Kita juga belajar bahwa dakwah dan pendidikan memerlukan kreativitas agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, dengan cara yang bijaksana tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Manuskrip ini bukan sekedar terjemahan Al-Quran, melainkan simbol perjuangan, keteguhan iman, dan kecerdasan umat Islam di Spanyol dalam menghadapi tekanan. Manuskrip ini memiliki nilai sejarah, bahasa, pendidikan, dan kebudayaan yang sangat tinggi sehingga layak dipelajari hingga saat ini. Dengan mempelajari manuskrip ini, kita semakin memahami bahwa Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup umat Islam, tetapi juga bagian penting dalam sejarah peradaban dunia. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila dari pemaparan teks yang saya baca tadi kurang memuaskan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.